Terserah. Halo, selamat sore teman dan sahabat Ngunyah Pena. Sore hari ini kita kembali lagi di acara kita Ngunyah Pena. Dan sore hari ini saya akan membahas mengenai atasi obesitas dengan pola gizi, ya. Nah, sobat tamu saya tentu saja seorang dokter yang ahli di bidangnya, terutama di soal gizi. Nanti kita akan tanya-tanya ke dokter Bona namanya. Dokter Bona Simanungkalit. Oke. Kita akan bikin pin up-nya dulu. Atasi obesitas dengan pola gizi. Up. Oke. Tang. Dokternya sudah hadir. Kita akan langsung undang saja. Nah, teman sahabat, kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Halo, Dok. Dok. Halo, gua tar ya. Halo. Dok, kok nggak ada gambarnya, Dok? Nggak ada gambarnya. Ya, sebentar ya, Dok ya. Saya coba remove dulu, nanti saya invite lagi, Dok. Kayaknya dari sinyal dokter nih. Sebentar. Oke, teman dan sahabat Ngunyah Pena, tadi dokter Bona sudah masuk, cuman sepertinya terkendala dengan masalah signal. Jadi saya remove dulu sebentar. Nah, untuk teman dan sahabat, jika Anda ingin bertanya seputar tema yang kita bahas sore hari ini, silakan Anda tulis di komen chat atau di kotak yang ada tanda tanyanya, ya. Jadi nanti kita akan langsung bacain, oke? Nah, Dokter Bona sudah masuk lagi. Ini Dokter Bona. Udah belum? Halo. Halo, Dok. Dokter suaranya udah kelihatan. Orangnya udah belum? Orangnya belum. Gimana sih? Aku keluar dulu kalau gitu. Kok bisa orangnya nggak kelihatan? Gue uka-uka dong gue kalau gitu. Dokter. Gue gawat dikirain gue ntar binatang apa, hewan apa, yang nggak berbentuk nggak berwujud, repot gue ntar. Nanti gue disangka ngomong sama jin, Dok. Nah, makanya. Coba sebentar, Dok. Dok, coba di restart dulu handphonenya, Dok. Oke. Sip. Oke ya. Oke, saya remove sebentar. Ya. Oke. Dokternya asik, funky, gua lu. Jadi lebih akrab kita ngobrolnya. Duh, kelihatan nih gua pakai celana pendek. Hehehe. Ya begini gua kalau siaran di rumah. Celana pendekan aja. Ya nggak? Kalau di luar kayak kemarin tuh, nah kebetulan gua kan kemarin lagi meeting tuh di Jakarta, terus live juga. Nah, narasumber gua dari apa? Dari Makassar lokasinya. Jadi ya pas, rapi. Kalau di rumah nyantai aja, yang penting atasannya keren, ke bawahnya mau sarungan ke celana pendek. Oke, kita masih ngomongin tema sore hari ini tentang atasi obesitas dengan pola gizi. Nah, ya, oke. Semoga Dokter Bona akan segera masuk. Yang pasti, teman sahabat yang ingin bertanya mengenai tema sore hari ini, silakan lo bertanya. Ada masalah dengan berat badan, silakan lo bertanya. Ada yang pengen kurus, juga boleh bertanya. Malah, nggak soal obesitas saja,
Dok, saya udah kekurusan dok, pengen gemuk lagi, gimana caranya ya? Nah, bisa juga ditanya di sini ya. Pertanyaannya bisa teman-teman tulis di komen chat atau di kotak yang ada gambar tanda tanya. Oke? Tulis di situ. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banget loh joinnya sore hari ini. Thank you banget ya. Karena dengan support teman-teman join di sini, ini akan terus acara ini akan tetap berlangsung ya, insya Allah. Oke, aduh, ini agak-agak sorry ya, agak-agak berdebu. Biasa, saya sih terlalu sensitif hidungnya dengan debu, jadi cepet banget kalau kena debu pasti bersih. Nah, mungkin juga kalau yang alergi bisa juga tuh. Dok, saya alergi dok, bagusnya gimana ya dok? Nah, itu bisa tuh. Halo Imoreta 2, Novis Nusantara Royal Enfield. Waduh, mau jadi sponsor Royal Enfield. Halo Radia. Lagi WA-an dulu sama Dokter Bona nih. Rezandi 7. Halo buat siapa di Bandung. Oh, halo Bandung. Apa kabar teman-teman di Bandung? Sehat semua? Gimana Bandung? Hujankah? Bogor sudah 2 hari belum hujan. Sebelum-sebelumnya hujannya deras. Oke, teman-teman yang sudah join, kasih tahu teman-teman yang lain ya. Nah, sore hari ini kita ngebahas itu yang ada di pin. Atasi obesitas dengan pola gizi. Gizi apa? Gizi yang stabil, yang siap. Nah, dokternya udah asik. Sudah masuk. Semua nongol nih. Dokter Bona. Gimana? Dok. Oke, udah. Udah kelihatan belum? Mantap, kelihatan. Wujud asli. Nah, mana lebih bagus, ke sana apa ke sini? Ya iyalah saya ngomong pohon, dok. Sehat, sehat, dok. Ini masih ingat nggak nih? Masih ingat nggak Apa, ini? dok? Apa, dok? Mana, dok? Nih, masih ingat nggak nih? Masih. 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 Inilah makananku. Inilah makanan. Aduh, dok. Bagi-bagi lah, dok. Nih, ambil. Waduh. Karena ngobrol nyantai penuh makna, jadi dokter bisa minum sambil makan. Itu istimewanya acara ini, dokter. Makanya aku sediakan minuman tuh. Kelihatan kan? Tuh. Mantap, mantap, mantap. Kang Saldi yang nggak ada minuman sih. Alhamdulillah. Aku ada minum. Langsung. Apa itu, minuman air putih atau apa? Air putih saja. Kopi. Air putih. Kalau masih haus saya siapkan galon, dok. Mau, dok? Aduh, kacau dah. 9 banyak, dok. Emang dokter doang. Aku cuma punya 2. Lawan-lawanan sama aku yang suka ngemil. Dok, ngomong-ngomong ngemil. Kenapa, dok? Iya, gimana? Dok, kan tema kita sekarang kan soal atasi obesitas dengan cara pola gizi. Nah, kebetulan kan dokter paham betul nih. Makanya saya kan ngadirin sobat tamunya atau narasumber saya yang orang-orang ahli kalau soal tema seperti ini. Nah, dokter yang ahli di bidangnya. Dokter lagi. Dokter Bona Simanungkalit.
Belakangnya panjang tuh. Biasa. Nah, gimana? Nah, Dok, ngemil nih, malam-malam ngemil kayak beginian nih, bikin gemuk gak sih, Dok? Tunggu dulu, judul dulu nih ya. Jadi sebetulnya kalau obesitas itu tidak cukup dengan gizi. Oh. Itu ada faktor lain. Jadi kalau harusnya judulnya yang lebih bagus tuh bagaimana mengatasi obesitas supaya menjadi proporsional. Ini keren nih. Nah, jadi dia proporsional kan, artinya tinggi badan dengan berat badan itu sesuai. Ini satu dulu nih. Oke. Jadi nanti kalau menu, biarlah ahli gizi nanti yang di menunya. Ya kan, nah sekarang kita mekanismenya nih. Ini gimana ngemil nih? Ya kan gitu. Ya. Nah, jadi biasa awak karena biasanya juga suka wawancarain orang, awak balik-balik dulu. Jangan ke ngemil dulu, nanti kita apa itu obesitas itu? Oke. Ya kan? Obesitas dulu, apa itu obesitas? Gitu. Ya, oke, Bang. Oke, Bang. Gak apa-apa. Aku lebih suka itu. Bang, gini, Bang. Serius. Perbedaan gemuk dengan obesitas itu apa dulu tuh? Oke. Gitu. Cantik sedikit mainnya. Jadi jangan bilang gemuk, orang nggak suka liatnya, nggak kurus gitu. Kalau dibilang gemuk orang marah, ya kan? Ya. Jadi bilang nggak kurus kan gitu. Nggak kurus ya? Kamu tuh sekarang nggak kurus gitu. Orang senang dengarnya juga. Oh iya ya. Tapi kalau dibilang gemuk, katanya itu langsung manyun dia tuh. Iya. Sensitif. Sensitif gitu loh. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita mau lihat gemuk, kita pakai istilah yang apalah ya, yang formal. Jadi itu ada dibagi dalam beberapa berdasarkan apa? Okay. Kalau misalnya ada yang kita sebut dengan biasa kita sebutkan indeks massa tubuh (IMT). Itu bahasa Indonesianya. Body Mass Index. Kalau BMI. Okay. Ya. Kalau bahasa Inggris kan BMI, itu kira-kira. Kalau Indonesia IMT. Nah, IMT itu artinya IMT itu artinya adalah tinggi badan dibandingkan dengan berat badannya. Supaya proporsional atau tidak. Jadi kalau memang itu perhitungannya adalah sangat sederhana. Kalau IMT itu adalah berat badannya dalam kilogram dibandingkan dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi jangan dalam sentimeter ya, dalam meter. Jadi berat badan dibandingkan dengan tinggi badannya atau dibagi. Nah itu ada, kalau kita ketemu dia di bawah 18,5, itu namanya kurus. Jadi 18,5 sampai 25 itu normal dia. Jadi kalau jadi kalau berat badannya berapa gitu, tinggi badannya berapa, itu coba dibagi. Ketika dibagi, kalau hasilnya itu misalnya 19, dia itu normal. Kalau dia di atas 25 misalnya sampai 27, itu yang kita sebut dengan berat badan lebih atau overweight. Oh, begitu. Nah, di atas 27 atau sama dengan 27, itu sudah masuk dalam kategori obes atau obesitas. Itu satu dulu. Itu satu alat ukur ya. Alat ukur nih. Nah, ada alat ukur lain. Biasa kita kan kalau kita, makanya agak susah kita berdiri nih kan. Kalau berdiri kelihatan kali perut itu ke depan kan. Gue banget makanya. Nah, jadi itu kalau kita ukur lingkar perut namanya, itu ada ukurannya. Kalau lingkar perut kita, ada nggak sentimeter di situ sekarang? Aku nggak punya. Alasan banyak kali memang takut ngukur aja.
Aku malu. Jadi kalau tadi berat badan tinggi badan kan terlalu banyak ini kan, terlalu banyak alasan kan, mesti beli timbangan ya kan, mesti beli senti. Nah kalau lingkar perut nggak usah, senti aja gitu, lingkar apanya eh, jahit itu loh, meteran jahitan. Ya. Nah itu dilingkarkan lewat pusar tuh nanti, ya. Kalau dia Pokoknya laki-laki, nah, dokter kalau celana tuh saya pakainya ukurannya 40. ya. Tetapi kan itu nggak bisa juga dipastikan. Karena apa? Itu kan kadang-kadang perut kita tarik napas dulu kan. Itu kan kita bisa kalah-kalan kan. Gue gak bisa bawa sama dokter nih. Nggak bisa. Nah, jadi ukuran itu kalau kita lingkarkan dia, kalau kita laki di atas 90 cm dia ukurannya, itu sudah masuk dalam obes. Namanya obesitas. Tapi kalau perempuan itu 80 cm. 80 cm wanita itu di atas 80 udah obesitas dia. Ya. Nah, permasalahannya kan kita membahas obesitas. Kita bukan membahas gemuk dan obesitas. Kita bahas obesitas yang paling di ujung kita ini. Sekarang kalau kita lihat itu salah satu dulu ya. Aku udah kasih tahu tadi, kalau kita mau mengukur obesitas ada dua cara. Satu pakai indeks massa tubuh, tinggi badan atau berat badan dibandingkan dengan tinggi badan kuadrat. Itu satu dulu. Yang kedua dengan lingkar perut. Nah, itu sederhana semua kok ngitungnya. Semua orang bisa kok ngelakuin itu. Siap. Nah, bila perlu nanti salah satu nanti yang apa yang nonton suruh ngukur lingkar perutnya dia berapa, nanti kita coba hitung. kalau kita dua malu. Nah, itu dulu nih kan. Jadi ada dua cara untuk melihatnya. Nah, sekarang kita mau coba lihat nih. Ya. Pertanyaannya di Indonesia berapa banyak sih? Iya dong. Ya, betul. Berapa banyak? Nah, itu. Sebentar, sabar ya. Biar aku lihat datanya dulu nih. Keren aja udah. Data ada nama gue nih. Ya, kan nama juga santai kan? Nyantai banget, Bang. Ya, makanya sekarang yang siapa sih sebetulnya yang ditanyain, siapa yang nanya? Ini sekarang jadi gue bingung nih. gue sebenarnya mau curhat, cuman gue lewat sini Instagram. Berat gue, Dok, 108 tinggi berat badan 182. Ini gue buka aja nih. Ini sobat punya pena nih pada tahu semua nih sekarang berat gue seberapa. Tinggi gue 182 cm. Berat gue sekarang dari 115 sekarang turun ke 113, Dok. Karena puasa. Tunggu dulu, mesti di kalkulator dulu nih. Ada situ kalkulator nggak? Kita hitung aja daripada aku nyari ini susah. Ada. Oke. Tadi beratnya berapa? Berapa beratnya tadi? 113 dibagi tinggi badannya 182 kuadrat. 182 kuadrat. Oke. Iya. Masuk kemana dia tuh coba? Lah, kok salah gua ngitungnya? Itu apa, tinggi badan kuadrat dulu. Nanti tinggal dibagi. 180 kali 182. 182 kali 182. 182 dikali 182. Itu kan kuadrat kan? Oke, sebentar. 182 dikali 182. Itu kan di bawah tuh. Meter, bukan. Meter, bukan sentimeter tuh. 1,82. Oh, oke. 182. 1 koma. Oke. 1,82 kali dikali 1,82. 1,82. Berapa dia? Ini, Dok. 3,31. Nah, tinggal tadi berapa beratnya dibagi nih. Oke, bagi. Berat dibagi. Berat dibagi. Bukan itu dibagi berat. Yang berat dibagi itu. Oke.
Sorry dok. Biar nggak apa-apa, sekalian latihan semua yang itu juga kan bisa ngikutin kan nanti. Oh iya betul. Teman-teman yang punya berat badan, coba hitung bareng-bareng. Kalau saya berat tinggi saya dikali 82, totalnya adalah ini. Nah, cut. Nah sekarang berat saya itu kan 113 km, 13 kilometer, 13 kilogram. 13 kilogram, 113 kilogram dibagi yang tadi. 3,4, ya. Iya. Gimana sih ini? Ya, udah susah kali kalian. Ini nih, handphonenya ngaco nih. Mulai nyalain. Nggak bisa dipaste, Bang. Kurang ajar nih. Ini ingat. Saat genting begini. Kurang ajar ya. Tuh kan, nggak bisa tuh. Mati. Gitu, mati kan. Kurang ajar nih handphone ya. Gue mau ngitung berat gue. Diem deh. Kurang ajar ya. Bisa nggak kerja sama dikit? Nah, bagi 113. Loh, hasilnya begini. 113 dibagi, jangan terbalik. Oh, Ngaco. 113 dibagi. 3, berapa tadi? Nah, ini dia. Kenapa? Malu ngasih tahu. Malu tahu kan? Kenapa? Nggak, malu ah. Malu. Nah, pertanyaanku sederhana aja. Itu di atas 27 bukan? Atau di bawah 27? 3,312. Gua sampai ngulang nih. Jadi 113 dibagi 3,3 sekian kan? Iya. 113 dibagi 3,3124. Hasilnya adalah Gak usah sebutin. Sementara batas kita tadi itu di atas 27 loh. Ya kan, bagus nih topik ini bagus, makanya sambil latihan ya kan. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, benar nggak itu usia segitu? Sekarang Kang Saldi berapa umurnya? 46. Oke, kita cek data ya. Kita cek data. Ini sebelumnya, pelan-pelan dulu nih. Aku mau ngasih tahu, ini datanya namanya data Riskesdas. Data Riset Kesehatan Dasar 2018. Ini Indonesia. Kita bicara Indonesia. Oke. Jadi Indonesia kalau obes itu artinya kalau anak 5-12 tahun, ya, 5-12 tahun yang ada di Jawa Barat itu 9,6%. Di Indonesia 9,2, artinya lebih tinggi Jawa Barat dibandingkan Indonesia. Oke. Yang 5-12 ya, yang kita lihat itu suka anak-anak kalau apa lari-larian itu. Ya. Itu obes. Nah, kita bandingkan laki atau perempuan. Nah, yang laki itu lebih banyak 10,7. Yang perempuan 5-12. Saya ulangi lagi tadi. Usia 5-12. Oke. Nah, yang mana yang lebih banyak? Kota apa desa? Ternyata yang lebih banyak di kota. 10,5. Itu 7,8. Ya kan? Nah, pertanyaannya itu kan 5-12. Kita cari nih, 13 sampai ini seumur hidup nanti tak kasih tahu. Nanti kita cek. 13 sampai 15 tahun. Ya, tadi sampai 12. Sekarang kita cek yang 13 sampai 15.
Jawa Barat 4,9, itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia, 4,8 Indonesia. Oke. Nah, laki sama perempuan tetap lebih tinggi perempuan, 5,3. Yang lakinya 4,3. Desa sama kota. Kota itu lebih tinggi. Hampir 2 kali lebih tinggi. 5,6. Itu sampai 12 ya. Nah, kita coba cek 16 tahun sampai 18 tahun. Ini yang anak-anak ini loh. Yang pemuda tanggung itu. Pemuda ABG, tanggung itu ABG. di Jawa Barat. ABG ya. Di pemuda di 16 sampai 18 tahun di Jawa Barat itu 4,5. Indonesia lebih rendah 4. Tetap Jawa Barat lebih tinggi. Bayangin aja tadi cek dari umur berapa tadi? 5 sampai 12, 5 sampai 12. Ya. Sampai 18. Jawa Barat tetap lebih tinggi dibandingkan Indonesia obesitasnya. Ya. Laki perempuan. Nah, ini agak terbalik ini. Tadi kan laki yang lebih banyak kan, kalau ini agak terbalik, yang perempuan lebih banyak. Umur segini perempuan lebih banyak obesitas. Oh, malah kebalik posisinya ya. Kebalik kan? Masih tetap sama, kota lebih itu. Lebih tinggi ya. Ya, kalau kita lihat umur tadi sampai 18 tahun. Ya. Dari daftar WHO, umur ini disebut dengan usia anak sampai 18 tahun kan? Ya. Itu masih kategori anak sampai 18 tahun. Nah, ternyata anak di Indonesia, di Jawa Barat, yang obesitas itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Soal jenis kelamin, ternyata secara umum lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan, kecuali pada 16 sampai 18 tahun. Perempuan lebih banyak. Nah, jadi kalau kita lihat ini, nah kita coba masuk lagi nih. Kita mau lihat ini usia-usianya berapa. Ntar, gue cari lagi data nih. Tenang aja, kita main di data aja dulu. Ya. Artinya maksud saya gini, ini supaya segmennya makin jelas nanti. Iya, betul. Ya, nah, segmen pemirsa, segmen pendengar, segmen segala macam. Iya. Masuk nanti untuk berikutnya kalau mau bikin kegiatan ini jelas segmen kita kemana. Oke. Iya, biasa kayak general dulu ya, Dok ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Oke. Ya. Kalau di media apa tuh yang surveinya, survei Nielsen ya? Survei Nielsen, ya, si Nielsen biasanya. Nah, iya kan? Nah, itu juga kan gitu tuh. Jadi dia tahu segmen mana. Itu nggak usah cari segmen di situ. Segmen kita nih, yang IG ini kita cari aja nanti. Nah, kalau di usia tadi kan sampai 18. Ya, betul. Nah, kita bicara yang di atas nih. Di atas 18. Di atas 18 tahun, oke. Di atas 18. Obesitas tetap di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia, 23%. Ya. Orang Jawa Barat senang makan kali ya. Banyak nanti alasannya itu. Nah, coba lalu kemudian yang kedua yang kita lihat, dia di usia berapa sih? Yang di Jawa Barat ini kan gitu. Usianya itu yang paling tinggi, dia di usia 40-44, itu 29,6%. Yang berikutnya 45-49. Halo, itu 28,6%. Jadi nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Data nggak bohong. Nggak bohong. Ya, kan? Nah, jenis kelamin yang paling tinggi di mana? Pada usia di atas 18 tahun itu. Itu ternyata 29,3% perempuan lebih tinggi. Yeah! Kan? Sayang dong, sayang. Kenapa? Harusnya kan jangan ikut kan gitu. Iya dong. Nah, lalu kemudian pendidikannya yang mana? Yang paling banyak ternyata yang obesitas itu. Yang tamat D1 sampai sarjana loh. Itu 28,1%. Artinya orang yang berpendidikan yang obesitas banyak. Ya. Nah, pekerjaan yang paling banyak yang mana?
yang pekerjaan itu yang PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD itu 33,7%. Oh. Luar biasa kan? Iya. Gila. Iya. Nah, lalu kemudian apa? Tempat tinggal di mana? Tetap masih di kota. Kota. Yang usia di atas 18 ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini belum nih. Ini kan masih umum secara keseluruhan. Ya. Nah, kita lihat yang laki-laki ini. Ya, mulai masuk nih, mulai menukik ini. Yang laki kita lihat dulu, laki dewasa. Ternyata Jawa Barat itu lebih rendah yang laki-lakinya dibandingkan Indonesia. Baru ini rendah dia. Senang. Tapi ada exception. Aku senang tapi salah satu pengecualian itu Kang Saldi kan. Pengecualian itu kan Kang Saldi harus. Atuh Bang, aku pengen kurus. Nah, tunggu dulu, nanti dulu itu soal itu. Ini dulu. Oh iya, siap. So, angka dulu nih. Siap. Nah, lalu kemudian yang laki-laki dewasa ini pada usia berapa sih yang paling banyak? Betul tadi itu. 40, 44, 45, 49 yang paling banyak. Itu sekitar 18,8%. Jadi betul dugaan itu. Wow. Ya kan? Jadi 46 pasti itu masuk sudah. Ya. Nah, yang lain pendidikan, pekerjaan hampir sama yang tadi. Itu untuk laki-laki. Nah, ya bagaimana yang perempuan? Nah, kita lihat data perempuan. Pokoknya lengkap tuh bikin pengetahuan itu. Jadi berdasar basis data, kan gitu. Ya, nah, yang perempuan di atas 18 itu dibandingkan Indonesia, Jawa Barat itu lebih tinggi, 32,2%. Sementara di Indonesia wanita yang obesitas itu hanya 29,3%. Cukup tinggi di atas. Okay. Yang wanita. Artinya sejalan juga yang di atas tadi ya. Nah, umur berapa yang paling banyak? Umur yang paling banyak itu 40 sampai 44 yang wanita. Itu 40,6%, itu paling tinggi itu. Ya. Okay. Lalu pendidikannya. Pendidikan yang paling banyak itu tamat SMP. Agak beda sama yang tadi memang. Agak beda ya. Pekerjaan selain PNS tadi yang saya sebutkan, wira swasta juga wanita ternyata banyak yang obes. Itu 38,5 dan 38,2%. Tinggi loh itu. Permasalahannya di mana? Di kota dan di desa hampir mirip. Yang wanita. Itu malah tipis ya perbandingannya ya dok ya? Ya, agak tipis dibandingkan yang lain tadi. Kalau laki-laki kan cukup tinggi kan. Nah, lalu kemudian karena ada tadi tamat SMP tadi itu kan ada juga di desa. Iya. Ya. Lalu kemudian ini kita coba cek. Itu tadi atas dasar berat badan dengan tinggi badannya. Ya. Lingkar perut macam mana? Kan gitu. Nah, kalau lingkar perut Jawa Barat itu 32%, Indonesia 31%. Tetap di atas tapi nggak begitu terlalu tinggi. Ya, itu yang sentral namanya, obesitas sentral. Yang kalau kita pakai lingkar perut tadi. Nah, yang lingkar perut tadi yang paling banyak itu yaitu tadi bener umur 45 sampai 54. Itu 42,3% itu nggak bisa diganggu lagi ternyata. Memang benar salah satu contoh ada di sini. Kurang ajar. Gua jadi contoh. Nggak apa-apa. Emang kenyataannya begitu. Nah, tinggal kita bagaimana nanti solusinya kan gitu. Ya, betul dok. Nah, pada posisi ini ternyata perempuan lebih banyak. Ya. Nah, tamatan ini perguruan tinggi sama-sama yang tadi. Perkotaan lebih banyak. Lebih banyak perkotaannya. Iya. Itu coba kita. Jadi kalau kita lihat tadi itu angkanya, ternyata pada usia kalau dewasa ya, itu 40 sampai 49. Iya. Baik pria maupun wanita. Artinya apa? Kalau gitu kira-kira. Berarti tingkat
Orang kerja. Orang kerjanya banyak di situ ya. Iya kan, orang di situ numpuk. Produktif itu kan. Iya, usia produktif. Iya. Iya. Gitu loh. Makanya banyak kawan-kawan saya yang seusia, alhamdulillah saya ya. Banyak yang di usia itu, banyak yang sudah bye-bye. Nah iya, itu tadi. Nanti kan larinya itu ke jantung, ke hipertensi, ke mana-mana gitu loh. Iya. Nah, itu yang aku bilang tadi. Permasalahannya kan kalau tadi modelnya adalah judulnya itu kan. Sekarang udah bisa dirubah judul kan? Bisa gua rubah. Tenang, Rob. Jadi itu. Jadi judulnya kita bikin menurunkan obesitas untuk sehat. Cakep. Iya dong? Yes. Itu menurunkan obesitas untuk sehat. Untuk sehat. Gitu. Jadi tujuan kita tercapai. Tuh udah. Tema berganti langsung. Iya. Kan jarang-jarang kan sejarahnya nih. Langsung gua tema. Gua langsung setuju. Bener, Dok. Kita rubah, menurunkan obesitas untuk sehat. Setuju. Iya. Setuju. Iya. Jadi belum pernah kejadian narasumber merubah judul ya. Belum pernah. Baru sekarang. Belum pernah. Baru Bang. Aduh, mantap. Mantap. Nah, kita pelan-pelan dulu di angka-angka tadi. Orang selalu mengatakan angka apalah angka. Bagi saya, angka itu penting. Oke. Karena kita bisa melihat, kita mau intervensi, artinya mau mengadakan pendekatan penyelesaian masalah, kan itu jadi clear tuh. Ya. Di usia mana kita mau masuk kan gitu. Nah, pertanyaannya apakah setelah obesitas baru kita masuk? Tidak. Kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, kita usia di bawahnya. Iya dong, supaya tidak terjadi. Jadi prevensi. Ya, jadi namanya prevensi kan, mencegah. Prevensi, pencegahan. Preventif bukan? Preventif. Iya, preventif. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau dia di usia 40 sampai sekian kan itu artinya nggak perlu lagi dicegah di situ. Itu bagaimana menyelesaikan untuk menurunkan, kan gitu. Iya. Tetapi supaya tidak sampai di situ, artinya usia di bawahnya, usia 30, kita harus mulai memberikan prevensi atau promosi. Gue tantangin nih. Ada dua gue tantangin nih. Kenapa ngundang gue jadi salah lu? Ya. Yang pertama gue tantangin. Mumpung lagi sekarang COVID begini, usia anak-anak 30 itu kan ada di perguruan tinggi tuh. Ya, betul. Nah, sekarang bikin IG yang pengunjungnya itu harus mahasiswa. Oke. Supaya kita selesaikan. Supaya tidak terjadi nanti. Oke. I accept the challenge. Ya, itu satu. Yang kedua, kasusmu itu menjadi bagian dari angka yang tadi yang sudah obesitas. Saya tidak mau yang lain. Aku nggak mau yang lain contohnya. Kapan lagi kita bikin nanti pertemuan itu, yang tadi mahasiswa itu, angka berat badanmu itu harus turun. Berapa? Aku mau tantangin. Oke. Tapi dengan syarat. Ya, nanti dulu pelan. Sabar dulu, ini soal angka, kita bicara angka dulu. Jangan, kau usah buru-buru mau kemana, kopiku masih ada. Ya. Nah, jadi maksudku gini, kalau sekarang dia 113, ya. Bulan depan itu hanya sampai boleh 110. Oke, berarti gua punya waktu harus nurunin 2 kilo lagi ya. Oke, siap. 1 bulan. Oke. 2 sampai 4 kilo. Jangan lebih. Oh, oke. Oke, siap. Jadi tidak boleh. Bismillah. Jangan dipaksa. Nggak boleh dipaksa.
Kalau dipaksa ada punya risiko nanti. Oh, ada risiko juga kalau dipaksain. Oke, Ya, Dok. ya. Nah, jadi maksudku kita turunkan. Nah, saya nantangin cuma 3 kilo bulan depan. 2. 3. 2. Oke. 2 ya. Oke. 2 ya. 2 kilo. Siap. Siap. Timbangannya mesti timbangan bener. Kalau di timbangan digital boleh dong. Boleh, tetapi coba lihat. Baterainya harus baru. Jangan ngakalin gua loh. Jangan ngakalin gua loh. Enggak. Gua honest. Gua akan jujur. Okay. Gua akan jujur. Oke. Nah, artinya nanti timbang balik. Jangan-jangan tidak 113 itu. Itu kan hanya perhitungan, tak? Enggak, kemarin soalnya Ya, gua kan? sempat nimbang, Dok. 113. Seminggu yang lalu. Nah, nggak ada cerita. Nanti ini ada di rumah. Ini lagi di rumah apa di studio? Rumah. Oke. Di rumah ada timbangan nggak? Enggak. Alah. banyak kali alasan. Namanya bokis itu, tahu nggak? Gua beli. Demi tantangan, gua beli timbangan digital nanti di S Hardware. Ya. Yang kayak gini aja, nggak usah yang mahal. Ini ntar ya, aku tunjukin ya. Nggak usah yang mahal lah, yang standar aja digital. Nih, yang gini aja. Oh iya. Nah, gitu aja. Nah, jadi nanti beli aja itu, catat dulu ya. Catat itu jadi gini, kalau mau jujur, catat itu di balik timbangan itu kan ada apa yang kayak warna kuning merah gitu yang ditempelin ke kertas itu, apa namanya itu? Oh, tahu. Post-it. Nah, bikin tanggalnya di situ, lalu kemudian bikin timbangannya, tempel di bagian bawah. Oke. Supaya kita kan nggak terpengaruh gitu loh. Sehingga nanti tanggal yang sama dilakukan. Ya, jadi saya katakan tidak boleh lebih dari 4. Oke. Maksimum. Ya. Maksimum 4 kilo tuh. Nah, itu dulu. Artinya benar data yang dibuat di Indonesia itu benar adanya. Pada usia itulah ternyata obese, bukan overweight ya. Obese. Obese ya. Oke. Jadi antara obese dengan normal ada lagi tuh namanya. Itu overweight, berat lebih. Oh, oke. Nah, jadi kita mau mendorong ini sekarang dari obes harus turun dia pelan ke overweight. Nah, dari overweight lah nanti baru turun dia ke normal. Haruskah cepat? Kan gitu. Ini soal angka, kita bicara angka dulu ya. Iya. Nah, ketika angka-angka ini banyak di luar sana, usia-usia itulah yang banyak obes. Ya. Lalu kemudian ternyata yang bekerja itu yang banyak obes. Ya, kayak PNS yang tanda petik yang gajinya tetap. Yang kalau punya gaji wanita bulan. Ditambah, ya, yang wanita ditambah yang wira swasta dia. Oh iya, benar. Iya. Itu loh. Nah, itu menjadi perhatian kita sebenarnya. Bagaimana kita melakukannya? Itu dulu kan. Yang penting kita paham dulu apa itu obes, bagaimana angka di Indonesia, faktanya itu tidak jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Itu dulu. Nah, pertanyaan saya, sekarang makin naik nggak angka itu? Naik. Kenapa? Karena dari pola 3 bulan ini pasti udah ada kenaikan, Dok. Menurut asumsi saya. Karena dirumahkan selama 3 bulan tanpa ada kegiatan yang seperti biasanya,
Orang Betul. makan, tidur, Betul. olahraga pun di dalam rumah, itu pun kalau Betul. lagi niat mau olahraga, pasti Betul. naik. Betul. Nah, saya itu naiknya 115 kilo gara-gara itu. Nah, akhirnya bisa turun 2 kilo. Saya pakai, saya puasain. Saya puasa, Dok. Iya. Iya kan? Nah, artinya angka itu secara nasional akan naik. Itu punya masalah, punya masalah. Oh, benar tuh. Nah, makanya judulku ingat Kak kemarin tuh. Obes pada masa pandemi berkaitan dengan masalah seksualitas. Ah, itu dia. Mesti gua tanyain juga tuh. Enggak. Kalau ini enggak. Kalau ini gua nggak jawab. Nanti bikin acara lain. Enak aja. Siap. Dulu. Kita fokus ini dulu. Ya. Pokoknya nanti. kita fokus ini dulu. Tema yang nanti lain. Siap. Siap. Ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan sebetulnya menjadi ada gangguan yang kita sebut dengan gangguan metabolisme. Ya kan? Lalu kemudian apa lagi? Itu banyak gangguan pada kardiovaskuler. Ya, gangguan kardiovaskuler itu tadi ada hipertensi, diabetes, jantung, stroke, macam-macam. Ya, betul. Itu loh. Nah, itu menjadi perhatian kita. Nah, sekarang kita mau mencoba fokus kepada judul kita. Obes kita turunkan untuk sehat. Satu syarat, dalam 1 bulan tidak boleh lebih dari kira-kira 4 kilo. Supaya sehat ya. Itu dulu, 1. Sehingga kita punya target itu. Jangan ngeyel misalnya harus 10 kilo. Nggak penting bener itu. Ya, dengan 4 kilo udah bagus tuh. Nanti bulan depan 4 kilo lagi. Kan asal dia konsisten. Ya, syarat yang kedua harus konsisten, turun. Jangan turun naik. Itu namanya yo-yo. Yo-yo fenomena. Justru itu juga berbahaya ya, Dok ya? Ya. Jadi jangan dia turun, tapi pelan. Turun. Nah, kalau dia konsisten turun, apa yang harus kita lakukan? Kita punya komitmen. Ya kan? Ini dong. Punya komitmen. Nah, pertanyaanku, ada nggak komitmen itu? Komitmen harus itu ada. Harus ngomong gampang, makanya saya bilang di sini. Komitmen itu nggak boleh di sini. Ngemil. Komitmen itu nggak bisa di mulut. Komitmen itu harus di hati dan dilakukan. Dan dilakukan. Kalau bahasa awamnya niat, itulah komitmen. Yes, betul. Niat. Ya. Kita punya komitmen nggak? Itu yang paling sulit. Karena apa? Biasanya kita akan sulit kalau kita tidak memahami. Tapi kalau kita memahami tujuan kita apa, kecenderungannya jauh lebih baik. Kan kembali tujuan tadi kan. Tujuan kita turun sehat. Itu loh. Itu tujuan. Jadi bukan turun asal turun, tidak. Turun sehat. Gitu. Nah itu saya bilang tadi. Jadi turun sehat. Itu tujuan kita dan kita punya komitmen untuk menurunkan 4 kilo paling banyak. Per bulan. Itu dulu ya. Jadi stepnya kita pelan-pelan nih. Supaya nanti yang bisa mendengarkan kita ini juga mulai mencoba memahami pelan-pelan. Jadi jangan terlalu banyak dulu kita bicara, itu dulu fokus dulu kita. Saya ulangin sekali lagi, angka itu betul di nasional di Indonesia. Kita tidak bisa menyangkal itu. Angka yang disebutkan tadi. Lalu kemudian harus kita turunkan obesnya sehat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah punya komitmen dan harus konsisten turun dan punya komitmen. Ya, konsisten 4 kilo per bulan paling banyak. Punya komitmen dengan tujuan harus turun. Itulah komitmennya. Nah, tuh dengerin ya teman dan sahabat punya pena, harus ada komitmen, konsisten untuk menurunkan berat badan, tapi dengan sehat. Bukan jangan membabi buta ya.
nurunin aja. Nah itu bisa beresiko juga. Tadi kata dokter Bona juga begitu. Nah tinggal nanti arahannya seperti apanya, nah nanti mungkin nanti akan disampaikan sama dokter Bona ya. Oke, lanjut. Oke, nah kan itu dulu nih. Nah sekarang secara garis besar apa yang dilakukan? Yang dilakukan sangat sederhana. Ini dikasih pagar. Oke dok, udah? Aku kasih pagar dok. Udah. Yang kedua, olahraga. Hanya itu, pagar mulut, kasih olahraga. Urusannya selesai. So simple ya ternyata ya. So simple, sangat simple. Tetapi kita itu selalu dibuat sedemikian rupa sehingga itu ribet. Tidak. Pagar ini olahraga, selesai. Itu pasti turun. Pasti. Olahraganya apapun ya, mau jogging, mau sepeda. Tunggu dulu, satu dulu, ini dulu. Ya. Masih buru-buru. Tempel itu. Nah, jadi satu-satu supaya langkahnya clear ya. Nah, itu yang tadi harus punya komitmen. Nah, di sini mulai komitmen itu. Tadi kan konsisten turun. Nah, komitmen itu mulai di sini. Mulut itu dipagarin. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalau kita cek yang masuk itu harus lebih besar dibanding dibalik. Yang gini, kalau yang masuk lebih besar daripada yang dikeluarkan, artinya numpuk. Ya. Nah, harus bagaimana? Harus lebih besar yang dikeluarkan dibandingkan yang makan. Itu dulu. Mekanisme normal. Ya, kalau yang masuk ke mulut lebih besar daripada yang dikeluarkan tubuh, bukan harus buang air besar ya. Itu ada keringat, ada segala macam maksud saya. Oke. Kalau yang masuk itu lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan melalui tubuh, itu dia bisa numpuk. Itulah jadi gemuk dan obes. Nah, caranya yang masuk itu kita batasin, yang keluar kita perbanyak. Kan sederhana. Sederhana, sangat sederhana. Betul. Nah, ini yang saya mau kita tanamkan kepada semua orang. Sederhana. Sehingga apa? Mau melakukan. Kalau kita langsung bilang nggak boleh, nggak pusing kepalanya. Bener nggak? Bener dok. Bener. Jadi apa yang susah? Nggak ada yang susah kok. Jaga mulutnya supaya lebih kecil masuk dibandingkan yang keluarkan. Selesai. Jadi kita membawa orang untuk mau berubah dengan cara sederhana kok. Nggak susah, nggak ribet. Ya, mulut dulu nih. Oke. Nah, apalagi mulut? Ada beberapa makanan. Ya, karbohidrat yang makro, namanya makro ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Yang mikro, yaitu tadi, yang mineral. Vitamin dan mineral, itu mikro. Nah, yang makro, yang paling gampang membuat gemuk, adalah golongan karbohidrat. Kan gitu. Itu paling gampang tuh. Karbo. Paling gampang itu. Nah, kenapa enggak karbo itu yang kita tutup? Iya kan? Kita tutup. Kita batasin saja dia. Itu satu dulu. Berarti ngurangi. Oke. Ya, satu dulu. Ini soal konsep aja dulu. Supaya jangan ribet. Ya. Nah, kalau karbo kita kurangin, lalu kita olahraga, turun nggak dia? Turun. Karena karbo itu banyak gula itu di situ. Hanya saya bilang, turun nggak? Turun. Nah, apa yang susah? Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Gitu loh.
Jadi karbo itu diturunkan. Nah, yang paling gampang karbo diturunkan kapan? Nah, tadi kan pertanyaannya ada tuh. Akhirnya mulai kejawab nih. Bagaimana cemil kalau malam? Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, itu yang nggak boleh. Oke. Jadi karbo itu. Ah, tunggu dulu, sabar. Jangan cepat kali. Kita bicara karbo dulu. Ya, Dok. Karbo ini makronutrien namanya. Tadi soal buah itu vitamin mineral. Sabar. Mau cepat ke ujung dia. Nah, jadi karbo tadi itu bagian daripada makronutrien. Itu dikurangin, bagus. Olahraga dinaikkan, bagus. Pasti dia turun. Satu. Nah, pertanyaannya, ini soal jenis dulu ya. Soal kapan kita makan. Kalau karbo kita kasih di malam, ada nggak olahraganya? Oke. Itulah yang membuat gemuk, kan begitu? Artinya apa? Karbo kita dorong ke bawah. Makanya sarapan namanya harus big breakfast. Sarapan besar. Okay. I get it. Ya, big breakfast. Yang kesana enggak big. Yang big itu dibawa, kenapa? Karena dia seharian mulai aktivitas fisik. Tetapi itu catatan bagi orang yang tidak obes. Nggak asik lo, Dok. Tadi udah enak-enak ya. Iya, gue udah kebayang. Wah, cocok nih. Ternyata yang bukan obes. Nah, udah. Dia bilang lagi. Nah, karbohidrat itu boleh di pagi hari, tapi porsinya itu dipotong. Kan gitu. Apa itu karbohidrat? Ya, macam-macam. Ya, kentang. Itu kan bisa nasi, pagi, itu lebih enak tuh. Udah pas. Yang pasti nasi itu ya. Oke, tapi sedikit sudah. Kan gitu. Oke. Nah, lalu kemudian apalagi yang harus kita kerjakan? Itu dulu, satu dulu, ya. Kita cenderung minum teh, minum kopi itu pakai gula. Sebetulnya orang kalau minum teh yang benar, minum kopi yang benar, itu nggak pakai gula. Benar ya? Betul, karena saya sudah melakukannya, Dok. Ya. Ya. Kenapa? Kang Arman ngomong ya? Enggak, Dok. Aku memang mulai kemarin-kemarin ini, udah beberapa bulan ini sudah mulai sadar bahwa gue nggak boleh terus-terusan mengkonsumsi gula. Dan gue sudah mengurangi. Nah, gue selalu minum air teh hijau tanpa gula sama sekali. Terus ngopi gue memang jarang ngopi. Ngopi gue termasuk yang jarang ngopi, Dok. Jadi gue lebih banyak ngeteh. Jadi teh gue tuh jarang pakai gula. Ya, betul. Nah, kenapa tidak pakai gula? Sebetulnya kalau disebut dengan ngeteh, rasa tehnya akan terasa. Kalau kopi juga, rasa kopinya yang kita minum bukan gula. Dan itu yang selalu disalahartikan. Nah, maksud saya, itu salah satu poin nanti kita dorong ketika untuk mahasiswa, gitu loh. Ya, itu. Karena kan mahasiswa itu kan suka minum kopi kan di kafe, pakai gula, segala macam. Tidak hanya mahasiswa, Dok. Dok, tidak hanya mahasiswa. Saya ini kan kerja di industri kreatif, Dok. Banyak sekali kalau teman-teman itu ngopi selalu dengan yang manis-manis, kopi manis, saset. Iya. Nah, Dok, bentar, Dok. Ini waktu kita tinggal 20 detik lagi, kita break dulu untuk part keduanya ya. Oke, Dok. Jangan kemana-mana ya, Dok ya. Sebentar. Oke, kita balik lagi ya di part kedua.